Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Omar di channelnya Cak Abang. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa ditonton dan didengarkan sampai habis ya teman-teman. Tapi jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail, tenanglah. Aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkan tahun depan. Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapih, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun, Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi, dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar, yang tidak mengalir bersama tetapi memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin masih belum diketahui. Dan mungkin kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab, sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kan'an. Lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah, 40 mil ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah, karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan, sebuah jalur yang sering disebut dengan rute minyak wangi, karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tidak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir. Sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan, namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya, ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, apa yang membuatmu susah Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat berbaring.
Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu, dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar, dan Tuhan membukakan matanya dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Untuk episode selanjutnya, mungkin kita akan menceritakan tentang air Zam-Zam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.